Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 15 atau bab 15, yaitu merancang prosedur entry data yang akurat. Tujuan pembelajaran episode kali ini, yang pertama yaitu memahami penggunaan pengkodean yang efektif untuk mendukung pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas mereka. Yang kedua yaitu merancang pendekatan pengambilan data yang efektif dan efisien untuk orang dan sistemnya. Yang ketiga yaitu mengenali cara memastikan kualitas data melalui validasi. Yang keempat yaitu mengartikulasikan keuntungan akurasi inputan pengguna di situs web e-niaga atau e-commerce. Nah, tujuan entry data yang akurat, yang pertama di sini adalah pengkodean yang efektif, yang kedua pengambilan data yang efisien, yang ketiga pengambilan data yang efektif, yang keempat menjamin kualitas data melalui validasi. Topik utama dalam chapter ini ada 6. Yang pertama yaitu pengkodean yang efektif, yang kedua jenis kode, yang ketiga pedoman pengkodean, yang keempat metode validasi, yang kelima periksa digit, yang keenam akurasi e-niaga atau e-commerce. Itu yang akan kita pelajari di chapter ini. Kemudian kita terkait dengan pengkodean yang efektif, ini ada 4. Yang pertama yaitu data dikodekan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk masuk. Kemudian yang kedua, kode atau pengkodean membantu mengurangi jumlah item yang dimasukkan. Yang ketiga, pengkodean dapat membantu dalam menyortir data selama proses transformasi data. Dan yang keempat, data berkode dapat menghemat memori dan ruang penyimpanan yang sangat berharga atau di data storage-nya. Tujuan manusia untuk coding, yang pertama melacak sesuatu atau mencari sesuatu. Dalam arti ini sesuatu itu adalah data dan informasi. Yang kedua mengklarifikasikan informasi. Yang ketiga menyembunyikan informasi. Yang keempat mengungkapkan informasi. Dan yang kelima meminta tindakan sesuai yang diinginkan. Melacak sesuatu ada 2 di sini ya. Yang pertama yaitu kode urutan yang sederhana. Jadi melacak dari kode urutan yang paling sederhana ya. Yang kedua kode turunan dari alfabet. Katakanlah misalkan sesuai dengan abjadnya ya. Dari A kita searching di situ, dari B kita searching dan seterusnya sampai huruf terakhir yaitu Z. Kode urutan sederhana. Nah, ini ada 2 ya. Yang pertama, angka yang ditetapkan untuk sesuatu jika perlu diberikan nomor. Yang kedua, tidak ada hubungan dengan data itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Ada order nomor 5676 produk yaitu rocking chair. Nah, customer Arthur. Nah, ini kayak seperti ini ya. Nah, ini bisa disearchingkan sesuai dengan nomor urutan atau sesuai dengan produk. Nah, ini atau nama dari customernya. Nah, ini bisa saja kita searching atau kita gali, kita mining datanya dengan menggunakan 3 alternatif ya, order nomornya atau produknya, nama lengkap ataupun kode produknya, kemudian customernya. Menggunakan kode urutan sederhana untuk menunjukkan urutan pesanan yang dimasukkan ke toko furnitur khusus. Nah, ini contohnya seperti ini. Kode urutan sederhana, keuntungannya apa? Keuntungannya ada 2 di sini ya. Menghilangkan kemungkinan menetapkan nomor yang sama. Ya, karena namanya nomor kan pasti urut. Nah, ini kalau misalkan ada nomor yang sama akan kelihatan di situ. Yang kedua yaitu memberikan pengguna perkiraan kapan pesanan akan diterima. Nah, ini dengan urutan pembeliannya. Nah, kalau kekurangan dari kode urutan sederhana bagaimana? Nah, ini ada 2 juga ya. Yang pertama ketika Anda tidak ingin seseorang membaca kode untuk mengetahui berapa banyak angka yang telah ditetapkan. Nah, ini pasti kelihatan ya.
Yang kedua, ketika kode yang lebih kompleks diinginkan untuk menghindari kesalahan yang mahal. Ini kaitannya dengan kekurangannya. Nah, kalau terkait dengan kode derivasi abjad, ini terkait dengan pendekatan umum yang digunakan dalam mengidentifikasi nomor rekening ya. Nah, ini contoh mengidentifikasi akun pelanggan majalah ya dengan kode derivasi alfabet. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Misalkan ada 5 digit pertama angkanya sampai 999. Nah, ini kaitannya dengan zip code ya. Yang kedua alfabet 3 digit. Ini terkait dengan nama dari pelanggan misalkan. Yang ketiga ada 4 digit angka. Ini menunjukkan street address ya, menunjukkan kode dari alamat. Yang ketiga atau yang keempat 3 digit alfabet ini menunjukkan misalkan majalah yang diinginkan. Nah, ini tampak seperti ini kodenya, sehingga akan muncul kode misalkan yang paling kiri itu ya, kodenya seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada verifikasi terkait dengan zip code, terkait dengan nama akhir dari pelanggannya, kemudian alamat, kemudian majalah yang dipesan. Kode derivasi abjad atau kekurangannya bagaimana? Nah, ini terkait dengan ketika bagian alfabet yang kecil atau ketika namanya mengandung lebih sedikit konsonan daripada yang diperlukan. Kode misalkan nama seperti Roe menjadi RXX, nah, misalkan seperti itu, karena nggak kebaca lagi O sama E-nya, sehingga akhirnya muncul XX, misalkan seperti itu. Nah, kemudian beberapa data mungkin bisa berubah karena pola abjad ini tadi. Nah, kalau informasi klarifikasi, nah ini atau informasi klasifikasi, ini ada 4. Yang pertama yaitu memberikan kemampuan untuk membedakan antara kelas item, periode atau kelas atau kelompok item ya. Kemudian yang kedua terkait dengan harus saling eksklusif. Yang ketiga kode klarifikasi, dan yang keempat blok kode urutan. Nah, ini informasi terkait dengan klasifikasi. Jadi informasi diklasifikasikan menjadi 4 ini ya, memberikan kemampuan yang membedakan antara kelas item, kemudian harus eksklusif, yang berikutnya kode klasifikasi, dan yang keempat kode urutan. Nah, kalau kode klasifikasi ini juga terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama digunakan untuk membedakan satu kelompok data dengan karakteristik khusus dari yang lain. Jadi ini harus punya keunikan, karakteristik khusus yang membedakan data tersebut dengan data yang lain. Yang kedua, dapat terdiri dari satu huruf atau angka. Nah, yang ketiga, cara singkat untuk menggambarkan seseorang, tempat, benda, atau peristiwa atau kejadian tertentu. Dan yang keempat di sini tercantum dalam manual atau diposting sehingga pengguna dapat menemukan dengan mudah. Nah, ini merupakan spesifikasi dari kode klasifikasi. Nah, kalau kode klasifikasi ini gunakan satu huruf untuk kode, misalkan huruf I ini terkait dengan interest payment, M medical payment, T tax misalkan. Kemudian C di sini contribution, D dues, kemudian S di sini supplies. Nah, ini pengelompokan item yang dapat dipotong pajak melalui penggunaan kode klasifikasi satu huruf. Akan muncul, kita ketik I, nah ini akan muncul keterangannya yaitu interest payment dan seterusnya. Ini kode klasifikasi dengan satu kode huruf. Kemudian menggunakan kode urutan blok untuk mengelompokkan paket perangkat lunak yang serupa, misalkan kode 100. Ini merupakan softwarenya Apple Safari, tipenya adalah browser, misalkan seperti itu ya. Kemudian kode 101 ini sama-sama misalkan terkait dengan browser ya, ada Mozilla Firefox. Kode 102 ini sama juga browser, yaitu Microsoft Internet Explorer ya. Kemudian 103 Google Chrome, nah, ini sama-sama terkait dengan browser. Atau mungkin terkait dengan database 200 misalkan, ini adalah Microsoft Access ya.
Kemudian 201 MySQL. Kemudian 202 ada Oracle. Misalkan ini sama-sama semuanya adalah program database. Atau terkait dengan web design. Misalkan angka 300 ini adalah Adobe Dreamweaver ya. Kemudian 301 terkait dengan Freeway Pro atau 302 terkait dengan SiteGrinder. Nah, ini contohnya yang diklasifikasikan. Ada browser, ada database, ada web design. Dan ada kode yang ada angka-angkanya. Kemudian ada nama program atau paketan dari softwarenya. Menyembunyikan informasi. Nah, ini terkait dengan menyembunyikan informasi ada dua, yaitu yang pertama kode dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan informasi. Kedua yaitu kode zipper. Nah, ini kaitannya dengan menyembunyikan informasi, ditutup informasinya. Kemudian kode zipper di sini adalah substitusi langsung dari satu huruf ke huruf lainnya, satu angka ke angka lainnya, atau satu huruf ke angka. Nah, ini namanya kode zipper. Nah, kemudian mengkodekan harga penurunan harga dengan kode zipper adalah cara menyembunyikan informasi dengan harga informasi harga dari pelanggannya. Nah, ini contohnya tampak seperti yang ada di layar ini. Ya. Kode B katakanlah. Ini sama dengan nomor 1. Nah, ini misalkan saja terkait dengan golden. Nah, ini ada keterangannya ya. BEMC. Nah, ini katanya misalkan harganya adalah 18,75 US dollar. Misalkan ini disembunyikan, nggak kelihatan, tapi nanti begitu muncul di data detailnya akan muncul total pembeliannya. Nah, ini kaitannya ada di dalam komponen atributnya, yaitu ada store name, ada style code, ada kode markdown price ya. Kalau misalkan ada penawaran, misalkan ditawarkan dengan harga tinggi 25 dolar katakanlah, kemudian ada yang nawar katakanlah 20. Nah, batasan akhir di sini adalah 18,75. Kalau misalkan masih di atas 18,75 bisa diterima. Nah, ini kode yang tersembunyi. Ini. Kemudian ada sales garment, kemudian ada customer price. Nah, ini customer price katakanlah 25 US dollar. Kemudian regular price of dress di sini adalah 25 ya. Nah, ini tapi batasan bawahnya, markdown-nya, nah ini 18,75. Kemudian mengungkapkan informasi ada 5 di sini. Yang pertama terkait dengan terkadang yang diinginkan untuk mengungkapkan informasi kepada pengguna tertentu melalui satu kode-kode, sehingga nggak langsung dipaparkan, tapi melalui kode. Kemudian yang kedua, membuat entry data lebih bermakna bagi manusia atau penggunanya. Kemudian yang ketiga, kode subset digit menjadi signifikan. Kemudian yang keempat ada kode mnemonic. Kemudian yang kelima ada Unicode. Sini ya. Ini terkait dengan pengungkapan informasi. Jadi ada 5 ya. Yang pertama terkait dengan terkadang untuk mengungkapkan informasi menjadi atau kepada pengguna tentu melalui kode-kode. Kemudian membuat entry data lebih bermakna bagi penggunanya, ada subset digit menjadi signifikan, kode mnemonic, kemudian Unicode. Kemudian terkait dengan yang pertama tadi, kode subset digit menjadi signifikan. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu digunakan untuk membantu mendeskripsikan suatu produk berdasarkan keanggotaannya dalam banyak subkelompok. Yang kedua, kemungkinan untuk menemukan barang-barang milik kelompok atau kelas tertentu. Yang ketiga, pertanyaan dapat dilakukan pada setiap kode. Dan yang keempat, berguna untuk memasarkan produk tertentu. Nah, kemudian ini contoh ya, terkait dengan penggunaan kode subset digit signifikan membantu karyawan menemukan barang milik departemen tertentu. Nah, ini contohnya ada departemen kodenya, misalkan 202, kemudian produk terkait dengan 395, kemudian color katakanlah misalkan merah, ini kode 40, kemudian size, nah ini ukurannya 10 katakanlah. Nah, ini akhirnya muncul dengan kode yang paling kiri di sini adalah 202 395 40 10. Nah, ini contohnya seperti itu.
Kemudian ada contoh yang lain lagi terkait dengan misalkan departemen ya, ada 41, 4, 2, 19, 19, 12. Nah, yang 414, nah ini terkait dengan departemen ya. Kemudian kode yang 219 ini terkait dengan produk ya, code style. Nah, kemudian yang terkait dengan nomor 19 atau kode 19 itu terkait dengan color ya, ada byte. Kemudian kode 12 ini terkait dengan size, ukuran nomor 12. Nah, kode mnemonik ini sebuah kode yang diucapkan mnemonik. Nah, biasanya seperti itu ya. Ini adalah bantuan memori manusia. Setiap kode yang membantu orang yang memasukkan data, mengingat cara memasukkan data, atau pengguna mengingat cara menggunakan informasi adalah mnemonik tadi ya. Kemudian menggunakan kombinasi huruf dan simbol memberikan cara yang jelas untuk mengkodekan sesuatu produk sehingga kode tersebut mudah dilihat dan dipahami. Nah, ini kode mnemonik berfungsi sebagai alat bantu memori dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka yang sangat berarti. Nah, contohnya ini ada contoh terkait dengan kota rumah sakit ya. Misalkan di GH, misalkan Buffalo General Hospital, kemudian Ross di sini, Roswell Park Memorial Institute, misalkan ada Kenmore Mercy dan seterusnya. Ini mengkodekan sesuai dengan nama ya. Nama ada yang disingkat 3 digit dari 3 angka, 3 huruf di awal, atau setiap kata yang disingkat itu misalkan menyimpulkan rumah sakit tertentu di kota tertentu. Unicode di sini termasuk sebuah simbol bahasa yang standar, memiliki ruang untuk sekitar 65.535 karakter untuk kode-kodenya ya. Kemudian kalau kepingin lengkap, set lengkap karakter Unicode ini dikelompokkan berdasarkan bahasa dan dapat ditemukan di www.unicode.org. Nah, ini Anda bisa download saja di sini kalau membutuhkan kode-kode tertentu. Kemudian tindakan untuk meminta tindakan yang tepat. Nah, ini meminta tindakan yang tepat ada 2, instruksi komputer atau pembuat keputusan tentang tindakan apa yang harus diambil, kemudian kode fungsinya. Nah, kalau kode fungsi ini merupakan kode numerik atau alfanumerik yang pendek yang digunakan untuk menjelaskan dengan tepat aktivitas apa yang harus diselesaikan. Ini merupakan kode fungsi ya, dengan kode-kode entah itu angka, entah itu alfabet. Nah, ini yang pendek saja digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang harus dilakukan, yang harus diselesaikan. Nah, ini kode fungsi secara ringkas menangkap fungsi yang harus dilakukan oleh komputer. Misalkan nomor 1 untuk deliver ya, kemudian 2 untuk solve, kemudian 3 untuk spoil, kemudian 4 untuk lost or stolen, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contoh kode nomor 1 sampai dengan nomor 9. Ini hanya 1 digit ya, 1 digit dari angka nomor ya. Kemudian pedoman umum untuk coding ya. Yang pertama harus singkat ya, harus singkat. Yang kedua jaga agar kode tetap stabil. Yang ketiga pastikan kode punya keunikan. Yang keempat izinkan kode untuk bisa diurutkan. Yang kelima di sini hindari kode yang membingungkan ya, mirip dan lain sebagainya, itu membingungkan. Kemudian berikutnya yang keenam di sini jaga agar kode tetap seragam ya. Kemudian yang ketujuh izinkan untuk memodifikasi kode. Kemudian yang terakhir di sini jadikan kode lebih bermakna. Nah, yang singkat dulu, kita bicara yang singkat dulu. Yang singkat dalam artian kode yang terlalu panjang berarti lebih banyak penekanan tombol dan akibatnya lebih banyak kesalahan. Yang kedua, kode yang panjang juga berarti bahwa menyimpan informasi dalam database akan membutuhkan lebih banyak memori.
Yang ketiga terkait dengan kode pendek tadi, ini lebih mudah diingat orang dan lebih mudah untuk dimasukkan. Dan yang keempat, jika kode harus panjang, kode tersebut harus dipecahkan menjadi subkode. Jadi 4 ini yang harus diingat, bahwa kode harus singkat ya. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini ya. Ini. Yang berikutnya, jaga agar kode tetap stabil ya. Kode stabil. Ada 2 di sini ya. Yang pertama yaitu stabilitas, berarti bahwa kode identifikasi untuk pelanggan tidak boleh berubah setiap kali data baru diterima. Jadi harus tetap. Kemudian yang kedua, jangan mengubah kode dalam sistem mnemoniknya. Ya, ini agar kode tetap stabil. Kemudian pastikan kode itu punya keunikan atau unik. Nah, yang pertama, agar berfungsi kode tersebut harus unik, karena untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jangan menetapkan nomor kode atau nama yang sama untuk item yang sama juga. Nah, ini akan membingungkan juga ya. Sehingga harus berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian izinkan kode untuk dapat diurutkan ya. Pastikan pengguna dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan kode yang Anda buat. Kemudian kedua, kode numerik ini jauh lebih mudah diurutkan daripada data alfanumerik ya, karena lebih sedikit kan ya daripada alfanumerik. Nah, ini yang lebih panjang. Kemudian hindari kode yang membingungkan, hindari menggunakan karakter pengkodean yang terlihat atau terdengar sama. Nah, ini atau mirip-mirip. Nah, ini akan membingungkan. Ini mestinya masuk item kemana, tapi mirip-mirip. Nah, ini akan terjadi kesalahan. Kemungkinan kesalahannya tinggi. Berikutnya di sini adalah menggabungkan karakter serupa dalam kode dapat menghasilkan kesalahan. Nah, ini contoh yang ada di layar ini ya. Ini adalah kode format for Canadian Postal Code ya, kode pos ya. Terkait dengan handwriting code, kemudian actual code, kemudian city atau provinsi, kemudian terkait dengan problem. Nah, jaga kode tetap seragam, jaga seragam dari kode. Nah, ini katanya perlu mengikuti bentuk yang mudah dipahami. Yang kedua, agar kode tetap seragam di antara dan di dalam program, tetap yang sama kodenya ya, tetap seragam. Berikutnya, izinkan modifikasi kode. Sistem akan berkembang seiring dengan perkembangan waktu juga ya. Sistem pengkodean harus dapat mencakup perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadikan kode lebih berarti. Berarti bahwa kode efektif berisi informasi pasti ya. Yang kedua, harus masuk akal bagi orang yang menggunakannya. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk memahami, bekerja dengan dan mengingat kode tersebut. Ini harus dijadikan bahwa kode itu mempunyai arti atau berarti. Kemudian menggunakan kode ini dalam program validasi, program laporan dan pertanyaan atau query. Yang ketiga yaitu program GUI, Graphic User Interface. Jadi menggunakan kode ada 3 di sini ya. Yang pertama program validasi, yang kedua program laporan dan query atau pertanyaan, yang ketiga program GUI. Nah, pengambilan data yang efektif dan efisien. Yang pertama di sini harus memutuskan apa yang akan ditangkap atau diambil. Yang kedua, membiarkan komputer melakukan sisanya. Jadi prosesnya biar komputer yang melakukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan menghindari kemacetan dan langkah ekstra. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, akhirnya terjadi kemacetan dalam komputer dan akhirnya harus bekerja ekstra untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu dimulai dengan membentuk sesuatu yang baik. Dimulai dengan bentuk yang baik. Tampilan atau bentuknya harus baik dari awalnya. Ya, ini untuk terkait dengan data yang efektif. Kemudian yang kelima di sini memilih metode entry datanya. Nah, untuk memutuskan apa yang akan diabadikan atau apa yang akan diambil ya. Yang pertama, data yang berubah atau bervariasi pada setiap transaksi. Berikutnya, data
yang secara ringkas membedakan item tertentu yang sedang diproses dari semua item lainnya. Nah, ini membiarkan komputer melakukan sisanya. Jadi kalau kita sudah ngambil, ya prosesnya biar diserahkan pada komputernya. Yaitu terkait dengan mencatat waktu transaksi, menghitung nilai baru dari inputan tadi, kemudian yang ketiga menyimpan dan mengambil data sesuai dengan permintaannya nantinya. Jadi masuk ke dalam database tadi. Nah, menghindari kemacetan atau hang di komputer dan langkah ekstranya. Nah, yang pertama terkait dengan menghindari kemacetan dan langkah ekstranya adalah data dituangkan lebih atau dengan cepat ke mulut lebar atau ke corong istilahnya ya. Setiap sistem hanya untuk memperlambat lehernya saja. Kalau corong itu kan berarti lehernya lebih sedikit untuk masuknya gitu kan ya. Karena contoh yang dibuat ini adalah artifisial dari pemrosesan yang tidak mencukupi untuk volume totalnya ya, atau untuk detail data yang akan dimasukkan tadi, sehingga yang dimasukkan sedikit demi sedikit semuanya. Kemudian yang kedua, semakin sedikit langkah yang terlibat dalam memasukkan data, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kesalahan. Jadi kalau misalkan data yang dimasukkan sedikit kan akhirnya lebih sedikit kesalahan daripada data yang dimasukkan demikian banyak. Nah, ini kemungkinan kesalahannya akan lebih besar. Dimulai dengan bentuk yang baik. Nah, ini artinya bahwa setiap formulir yang efektif tidak perlu memasukkan kembali informasi yang telah disimpan di komputer atau data seperti waktu, tanggal, masuk yang dapat ditentukan komputer secara otomatis. Karena komputer sudah memiliki tanggal yang otomatis juga. Kemudian memilih metode entry data. Yang pertama bisa melalui keyboard, ya kita mengetik tertentu ya. Kemudian ada melalui barcode, ya kita scan saja barcode-nya. Kemudian ada QR code, ya quick response code, itu ya, itu kode kotak gitu kan ya, yang kita bisa juga scan. Kemudian ada tag Microsoft, kemudian ada RFID yang dengan kartu magnetik. Kalau misalkan kita tinggal di hotel misalkan kan ada kuncinya berupa kartu yang kita tempelkan, nah itu RFID ya. Kemudian ada NFC, Near Field Communication ya, Near Field Communication. Kemudian ada Optical Character Recognition, ada Magnetic Ink Character Recognition. Kemudian ada bentuk-bentuk terkait dengan Mark Sense. Satu persatu kita bahas. Yang pertama terkait dengan keyboard, ini berarti inputan yang harus kita ketik ya. Ini adalah tombol fungsi khusus untuk membuka program, yaitu melalui klik keyboard tadi. Kemudian yang kedua, tombol yang digunakan untuk menggulirkan atau mengalirkan dan menjelajahi web, jadi melalui tombol-tombol tertentu. Kemudian yang ketiga, tombol dapat diprogram dengan makro ya, untuk mengurangi jumlah penekanan tombol yang diperlukan. Dan yang keempat, keyboard ergonomis dan keyboard berkemampuan inframerah atau infrared atau mungkin Bluetooth, ini juga bisa ya, tanpa menggunakan kabel dari jarak jauh kita bisa mengetik sesuai dengan inputan yang kita inginkan. Kemudian kalau terkait dengan barcode di sini memberikan tingkat akurasi yang tinggi untuk entry data karena sesuai dengan barcode-nya, sesuai dengan kode yang kita masukkan melalui scan, tidak manual lagi, sehingga mengurangi human error. Kemudian yang kedua, menghemat biaya tenaga kerja. Jadi kalau misalkan di supermarket nggak perlu ngetik kode barang, tapi dengan barcode saja tinggal scan, nah kemungkinan bisa lebih cepat sehingga nggak perlu karyawan banyak untuk memasukkan kode. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan data secara otomatis. Jadi kalau misalkan di scan katakanlah, nah otomatis datanya bisa muncul secara otomatis tadi. Dan yang keempat, pelacakan pembelian dengan kartu kredit juga bisa lebih tepat. Nah ini juga bisa kemungkinan dengan barcode ini, pelacakan pembelian dengan kartu kredit ini bisa terlacak dan dibuatkan laporan sendiri untuk penagihan ke kartu kreditnya. Barcode ini untuk lanjutannya, apakah kotak bar atau barcode tadi matrik ya adalah barcode 2 dimensi?
dimensi atau 3 dimensi gitu. Yang kedua adalah kode optik yang dapat dibaca dengan mesin. Mesinnya adalah mesin scan atau lewat handphone ya. Kemudian untuk mengambil lebih sedikit ruang daripada kode batang linier yang lebih lama. Kemudian yang keempat, lebih murah daripada dengan tag RFID. Yang kelima, dapat muncul ketika media cetak ada. Ya, dapat muncul di media cetaknya langsung di print. Nah, kalau QR code atau Quick Response Code, nah ini ada ya, kode QR atau respon cepat di sini mudah dikenali, yaitu terkait dengan menggunakan penanda posisi ya, menggunakan penanda posisi. Yang kedua, 3 kotak yang bersarang atau ada yang muncul di 3 sudutnya. Nah, di situ. Nah, contohnya yang ada di layar ini kan ada kotak 3 yang di bajunya orang ini kan ya, ada kotak 3. Nah, itu 3 kotak yang ada yang muncul ya di 3 sudut yang berbeda. Kemudian kode QR ini benar-benar gratis, biasanya kita cari di internet atau program tertentu bisa kita dapatkan QR code. Kemudian pembaca dengan kode 2 dimensi cenderung dapat membaca kode QR code-nya. Microsoft Tag. Nah, ini terkait dengan tag Microsoft menggunakan 4 warna ya. Kemudian mereka berfungsi jika dicetak secara monokromatik ya. Mereka berfungsi jika dicetak secara monokromatik. Yang ketiga, membuat, menerbitkan dan menggunakan tag Microsoft gratis. Yang keempat, ini kodenya adalah tautan web. Yang kelima, saat kode dibaca dan aplikasi pembaca mencapai server, kode tersebut dialihkan ke situs web yang dimaksud. Hal ini memungkinkan untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang dapat dikenakan analitik. Dan yang terakhir, kelemahan dari pengalian ini adalah hanya ada satu aplikasi pembaca yang resmi dari Microsoft, sehingga yang lainnya bisa jadi tidak bisa membaca Microsoft Tag tadi. Ini terkait dengan Microsoft Tag ya. 2 kode batang atau barcode tadi yang populer. Nah, ini contohnya barcode yang kotak ini ya, QR code. Ini yang atas ya. Kemudian Microsoft Tag ini yang bawah ya. Model 3 warna, di situ ada ke atas, panah ke atas, ada yang segitiga ke bawah dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa membaca adalah Microsoft. Kemudian kode QR dan tag Microsoft. Nah, ini contohnya ya terkait dengan kode QR dan Microsoft Tag. Ini ada bisa baca di sini. RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, ini seperti gambar yang ada di atas itu, bahwa modelnya adalah berbentuk kartu magnetik yang bisa ditempelkan pada penerimanya. Nah, ini memungkinkan yang pertama pengumpulan data secara otomatis menggunakan tag RFID yang berisi chip dan antena. Nah, yang kedua, tag RFID ini pasif biasanya kalau nggak digunakan. Kemudian yang ketiga, tag RFID juga bisa aktif, bisa dijalankan dengan tenaga Bluetooth dan lain sebagainya atau WiFi. Kemudian yang keempat, privasi adalah masalahnya, karena kalau misalkan bocor, nah datanya bisa kemana-mana. Ini sehingga privasi ini merupakan jadi masalah untuk RFID, Radio Frequency Identification. Kalau yang terkait dengan NFC, Near Field Communication, ini adalah pendekatan lain, adalah komunikasi lapangan yang dekat, ya, jarak dekat yang real. Kemudian NFC ini memungkinkan komunikasi 2 arah, satu dengan satunya. Ya. Yang ketiga, digunakan dalam sistem pembayaran tanpa kontak di counter checkout. Ya, langsung ditempelkan atau di-scan saja sudah melakukan pembayaran. Nah, contohnya misalkan dompet digital pada GrabFood ataupun GoFood ataupun ShopeeFood. Nah, ini kalau misalkan ke counter-counter kan nggak perlu membayar tunai kan ya, biasanya dengan scan saja NFC-nya. Nah, ini bisa langsung dilakukan pembayarannya.
Ini contohnya. Kemudian pelanggan menggunakan smartphone untuk menyentuh atau mendekati perangkat point of sale-nya tadi dari yang jualan. Nah, ini kaitannya dengan NFC, juga dapat digunakan untuk pembayaran sistem transportasi. Jadi kalau misalkan ojol dan lain sebagainya tadi, dekat langsung di-scan saja atau didekatkan langsung sudah melakukan proses pembayaran. Kemudian ada pertukaran informasi, terima kupon khusus, kemudian atau tukar dari kartu nama, tukar informasi kartu nama. Ini juga memungkinkan dengan jarak dekat. Kemudian dianggap aman karena jarak komunikasi yang pendek. Jadi kalau berjauhan nggak akan bisa ini NFC, harus dekat dan bersentuhan. Kalau misalkan tidak dekat, ini nggak akan bisa dilakukan, sehingga relatif lebih aman dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya yaitu optical character recognition. Nah, ini contoh yang paling sederhana, ini adalah scanner, yaitu peningkatan kecepatan. Permasalahannya yang kedua yaitu menghilangkan banyak langkah yang memakan waktu dan penuh kesalahan dari perangkat inputan lainnya. Yang ketiga, mendesentralisasikan tanggung jawab untuk kualitas data langsung ke unit yang menghasilkannya. Kemudian yang keempat, transformasi fact menjadi dokumen yang dapat diedit. Nah, ini contohnya adalah file hasil scanner tadi. Scanner di sini juga merupakan bagian dari optical character recognition. Kemudian pengenalan karakter tinta magnetik, ya. Ini ada 3 metode yang andal dan berkecepatan tinggi yang tidak rentan menerima tanda nyasar, ya. Tanda beralih ke tempat lain. Kemudian yang kedua yaitu jika diperlukan pada semua cek penarikan, itu berfungsi sebagai tindakan mengamankan atau pengamanan terhadap cek yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga, personel entry data dapat melihat angka-angka yang menyusun kode jika perlu untuk memverifikasinya. Ini kaitannya dengan pengenalan karakter tinta magnetik, ya. Terus berikutnya terkait dengan bentuk mark sense. Nah, mark sense di sini pertama sedikit pelatihan personel untuk waktu yang diperlukan, ya, untuk memasukkan mark sense tadi. Jadi pokoknya diajari sekali 2 kali pasti bisa, ya. Kemudian yang kedua, formulir dengan volume tinggi dapat diproses dengan cepat. Ini kalau dengan mark sense. Kemudian yang ketiga, tanda nyasar dari formulir dapat dimasukkan sebagai tanda hal yang salah. Jadi ada warning, ya, ada alert, ya. Itu terkait dengan tanda-tanda. Kemudian berikutnya, pilihan terbatas pada jawaban yang disediakan. Jadi jawabannya pasti ada tapi terbatas. Kemudian kesulitan dalam menangkap data alfanumerik, ya, karena sudah ada barcode tertentu atau kode-kode tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu mudah bingung dan memberi tanda pada posisi yang salah. Jadi ada tanda kalau terjadi kesalahan. Nah, memastikan kualitas data melalui validasi input. Nah, ini ada 2, ya. Yang pertama, pentingnya menangkap kesalahan selama input sebelum pemrosesan dan penyimpanan tidak dapat terlalu ditekankan. Kemudian yang kedua, masalah potensial yang muncul biasanya adalah memvalidasi transaksi inputan atau juga memvalidasi data masukan. Nah, ini juga jadi permasalahan terkait dengan memastikan kualitas data melalui validasi input. Nah, kalau memvalidasi input, yang penting untuk memastikan bahwa sebagian besar masalah potensial dengan data dieliminasi lebih awal. Nah, ini memungkinkan, contohnya ada di layar ini, ya. Nih, ya, terkait dengan tipe dari validasi, ada terkait dengan validasi inputan transaksi, ada validasi input data, ya. Nah, preferennya atau pengamanan lebih awalnya itu terkait dengan submitted, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggambarkan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan validasi input transaksi. Kalau terkait dengan validasi input data, terkait dengan kehilangan data mungkin, ya, atau data yang panjang lebarnya nggak sama, ya. Kemudian ada data yang di luar range yang ada. Nah, ini contohnya yang terkait dengan validasi.
Kemudian memvalidasi transaksi input. Ini ada 3 ya, yang terkait dengan mengirimkan data yang salah karena nggak diinginkan, tapi data yang diinputkan ternyata salah. Yang kedua, pengiriman data oleh orang yang tidak berwenang kadang-kadang. Nah, ini memungkinkan akhirnya orang tersebut tahu data yang kita kirimkan berupa data apa. Ya. Kemudian yang ketiga, meminta sistem untuk melakukan fungsi yang tidak dapat diterima. Nah, ini kaitannya dengan beda bahasa komputer dan lain sebagainya. Memvalidasi data masukan. Ada 8 ya. Yang pertama, tes untuk data yang hilang. Yang kedua, uji panjang bidang yang benar untuk inputan tadi. Kemudian tes untuk kelas atau komposisinya ya. Kemudian uji jangkauan dan kewajaran dari data tadi. Kemudian yang kelima, uji untuk nilai yang tidak valid itu yang bagaimana ya. Kemudian pemeriksaan referensi silang, jadi saling yang terkait ya. Kemudian berikutnya uji perbandingan dengan data yang disimpan, yang sudah ada. Dan yang terakhir, siapkan kode untuk memvalidasi sendiri, centang secara digit. Jadi ada tinggal memberikan centang saja bahwa itu sudah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Proses validasi ada 4 di sini. Yang pertama yaitu periksa dulu apakah ada data yang hilang. Yang kedua, periksa sintaknya. Nah, ini harus diperiksa lebih awal. Kemudian periksa semantiknya. Kemudian yang keempat di sini, layar GUI dapat membantu mengurangi jumlah kesalahan input manusia atau human atau pengguna saat mereka memasukkan tombol radio button ya, kotak centang atau daftar di drop down karena kecepatannya ya akhirnya diklik aja, klik. Tapi ternyata data yang dimasukkan adalah data yang salah. Mestinya atasnya, tapi yang benar mestinya bawahnya, misalkan seperti itu. Ya. Proses validasi ini juga terkait dengan ekspresi dari reguler. Kemudian memvalidasi data XML, ini terkait dengan DTD, terkait juga dengan skema. Ya. Karakter ini digunakan dalam validasi ekspresi reguler. Ini adalah pola, contohnya yang tampak ada di layar. Tapi ini bagian yang sudah lama dan harus dihafalkan ya. Misalkan /D ini untuk memunculkan angka digit 0 sampai 9, /D besar di sini untuk non-digit karakter dan lain sebagainya. Keuntungan akurasi di lingkungan e-niaga atau e-commerce. Yang pertama, pelanggan umumnya memasukkan atau memasukkan data sendiri ya. Yang kedua, data yang dimasukkan oleh pelanggan disimpan untuk digunakan nantinya, future-nya. Yang ketiga, data yang dimasukkan pada titik penjualan digunakan kembali selama seluruh proses pemenuhan pesanan. Dan yang keempat, informasi digunakan sebagai umpan balik kepada pelanggannya. Ini terkait dengan keuntungan akurasi di lingkungan e-niaga atau e-commerce. Nah, cokis kalau di Indonesia kan namanya kayak kue ya, tapi sebenarnya ini bagian dari komputer ya. Ini adalah menyimpan informasi untuk memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan akurat. Kemudian gunakan file kecil atau cookies tadi ya, file yang kecil-kecil di komputer sebagai penggunanya ya, di komputer. Kemudian yang ketiga, setelah informasi disimpan dalam cookies, situs web dapat menyarankan kecocokan untuk informasi kartu kredit dan kata sandi atau passwordnya. Disesuaikan bahwa kartu kreditnya ini sandinya sudah benar atau tidak untuk masuk di dalam kartu kredit tadi. Kemudian yang keempat di sini, informasi dienkripsi sehingga situs web lain tidak dapat untuk membaca cookies tadi. Dan yang terakhir di sini, informasi pribadi hanya dapat diakses oleh perusahaan yang menempatkan cookies di komputer penggunanya. Nah, yang sudah kita bahas dalam chapter ini tadi, yaitu yang pertama kualitas data, di dalamnya kita membahas pengkodean yang efektif. Yang kedua, pengambilan data yang efektif dan efisien. Yang ketiga, validasi data. Kemudian kita juga membahas masalah pengkodean, yaitu kita bahas tentang kode urutan, kode turunan abjad, kode klasifikasi, blok kode urutan, kode sandi, kode subset, digit signifikasi ya.
kemudian berikutnya kode mnemonik, kemudian set karakter seragam, dan yang terakhir kode fungsi. Ya, kita juga membahas input device, itu terkait dengan keyboard, jadi inputan-inputan untuk memasukkan data, yaitu terkait dengan keyboard, barcode, QR code atau quick response code, kemudian ada Microsoft Tag, ada RFID, ada NFC atau Near Field Communication, ada Optical Character Recognition, ada Magnetic Ink Character Recognition, ada Maxent Form. Kemudian input validasi, ini kita sudah bahas barusan ya, terkait dengan inputan transaksi dan inputan data. Kemudian ada e-commerce, itu yang kita bahas di chapter ini tadi. Nah, untuk tugasnya kita berikan di kelas, yang Anda dapatkan di kelas ya, itu terkait dengan materi untuk chapter ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di chapter lain atau mata kuliah lain. Terima kasih.